Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar semua? Saya harap Anda semua bersuka cita. Karena apa? Karena kasih Tuhan selalu mengalir di dalam diri kita. Apalagi hari ini secara khusus Tuhan itu datang kepada kita, menengok kita satu persatu, menyapa kita dengan namanya, dan inilah yang membangkitkan semangat untuk semakin sehat, semakin semangat melaksanakan sabda Tuhan. Karena itu, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 29 Juli 2021, peringatan wajib Santa Marta. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, dalam permenungan pagi hari ini, saya mau sedikit cerita. Tahun 1973, saya menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Metro. Suatu ketika, saya diundang ke paroki sebelah untuk apa? Untuk menjadi juri lomba kur antar kering waktu itu. Nah, sela-sela itu saya jalan-jalan mengunjungi salah satu umat dan juga katekis. Tetapi ada sesuatu yang menarik bagi saya, yaitu di pintu-pintu rumah orang Katolik, di atas pintu itu ditempeli tulisan. Tulisan apa? Tulisannya itu kardo. Apa itu kardo? Saya omong-omong dengan katekis di sana, ternyata paroki itu sedang membuat semacam gebrakan, suatu terobosan baru untuk menyemangati umat. Kardo itu rupanya singkatan dari karya dan doa. Karya dan doa. Karya jelas, kita bekerja di bidang masing-masing, ada yang petani, ada yang kebun, ada yang guru, ada yang pegawai kantor, dan sebagainya. Lalu doa itu juga diterjemahkan dengan macam-macam bentuk doa. Baik itu doa bersama di lingkungan, dalam keluarga, lalu juga doa-doa pribadi, dan sebagainya itu. Nah, rupa-rupanya paroki itu mau mengintegrasikan dua hal itu, karya dan doa. Karya itu harus didasari dengan doa, mengambil inspirasi dalam perjumpaan dengan Yesus dalam doa, tetapi juga doa harus diimplementasikan, dikonkretkan di dalam karya, dalam kerja. Dengan demikian saling mengisi, saling mendukung. Dan itu lalu akhirnya memberikan suatu semangat atau motivasi yang jelas. Arah kemana sih saya bekerja ini, untuk siapa, dan sebagainya. Karena itu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan apa yang disabdakan Yesus tadi, lebih-lebih teguran boleh dikatakan. Teguran Yesus kepada Marta.
Marta kan tadi mengatakan bahwa tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini permintaan Marta kepada Yesus. Marta seolah-olah membanggakan diri. Aku memasak ini untukmu. Aku mau memberi pelayanan yang sebaik mungkin, makanan yang selezat mungkin kepadamu. Kok kamu membiarkan aku bekerja sendiri, saudaraku enak-enak, malah tadi kan dikatakan bahwa Maria itu duduk bersimpuh di depan kaki Yesus. Nah, mendengar itu, apa reaksi Yesus? Reaksi Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, rasa-rasanya dua pribadi itu mewakili dua kata tadi itu. Si Marta figur orang yang kerja keras, si Maria figur orang yang tekun, berdoa, bersimpuh di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya, dan juga memandang wajah Yesus yang sungguh-sungguh penuh belas kasih itu. Jadi itu saudara sekalian, ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa hidup kita pengikut Yesus Kristus itu harus menjalankan dua hal itu secara tekun dan setia. Memang bahwa kita mengabdi kepada masyarakat, oke, dengan profesi kita masing-masing bagus. Tetapi kadang-kadang orang tenggelam dalam pekerjaan kesibukan yang sedemikian sehingga dia lupa berdoa. Kurang bisa meluangkan waktu untuk sejenak menghadap Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang memberikan kekuatan. Karena itu, tadi Yesus juga menegur, loh, kok kamu sibuk macam itu? Contohlah saudarimu Maria ini, dia memilih tempat yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa artinya? Mendengarkan firman Tuhan, datang kepada Yesus, bersimpuh sebelum bekerja, itu akan sangat bagus. Jadi, dengan berjumpa dengan Yesus, dalam doa seperti Maria tadi itu, kita menyerap daya kekuatan Yesus. Dengan mendengarkan firman Tuhan itu juga menjadi suatu dorongan bagi kita, menjadi arah dalam pekerjaan kita. Untuk siapa aku bekerja? Memang untuk keluarga karena memperoleh nafkah, tetapi juga jangan lupa yang memberikan pekerjaan adalah Yesus. Maka dari itu Yesus juga mengharapkan pekerjaanmu itu coba diarahkan untuk kemuliaanku, untuk sesuatu yang lebih mulia. Dan ini hanya bisa difahami dan dimengerti kalau kita sesering mungkin bersimpur berdoa di hadapan Yesus. Saudara sekalian, doa pribadi sangat penting. Dan doa itu tidak bisa diwakilkan. Harus dirinya sendiri yang datang. Yesus mau menyapa satu persatu, memberikan satu anugerah satu persatu dari kita, sesuai dengan kebutuhan profesi kita, sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Sehingga dengan demikian, lalu aku memperoleh kesegaran. Aku memperoleh sesuatu daya untuk tekun setia. Saya mau berbuat jujur, sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Saudara sekalian, semoga dialog Yesus dengan Marta dan juga teladan Maria di hadapan Yesus itu menginspirasi kita semua. Bahwa memang ayo kita menerapkan dua hal tadi itu, doa dan karya di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini semoga memberikan semangat dan arah hidup kita. Aku melayani Tuhan,
Aku melayani sesama, lebih-lebih aku melayani keluarga, tetapi sumber dan arahnya semuanya adalah dari Yesus Tuhan kita. Amin.